Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat. Kurang semangat ya Bang ya? Sekali lagi kita. Betul. Ya, Ayo kita bareng-bareng kita aja. bareng-bareng. Oke, Siap. boleh. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Fantastis. yes, yes, yes. Bang, Hai. sudah mulai semangat loh. Semangat semuanya Kak. Aduh. Iya dong. Abangnya juga saking sudah semangatnya nih. Udah 1 minggu nih ibadah. Iya. Ini ketemu lagi nih Bang. Kalau kemarin kan sama Kak Mei Oh, sama Kak iya. Ika. Sekarang sama Bang Obed. Wah, nggak kerasa ya Kak ya? Iya ya. Udah 1 minggu. Iya, Waduh, betul. waduh. Adik-adik juga nunggu-nunggu loh Bang. Iya ya Kak ya? Iya. Abang juga Kak, aduh udah nunggu adik-adik. Oh gitu. Abang tuh rindu. Wow, mau Nah, lihat kakak juga adik-adik pasti rindu kan? Iya dong. Ketemu langsung adik-adik kan? Betul. Ah. Biasanya kan setiap minggu ketemu ya Bang ya. Betul Kak. Terus salam-salaman. Salam-salaman. Karena kondisi kita masih tetap ibadah secara Online. Tapi gak apa-apa ya Bang Nggak ya. apa-apa lah, Kak. Iya. Tidak mengurangi sukacita kan? Betul. Iya, oke. Nih adik-adik, kenapa kita memakai masker? Iya. Karena kita menjalankan protokol Kesehatan. yaitu 3 3M. Apa aja tuh Kak? Memakai masker, Memakai masker, atur jarak, cuci tangan. Mencuci tangan. Ya adik-adik ya, mau dari manapun kalian pergi, begitu pulang cuci tangan. Kemana kalian pergi? Pakai masker. masker. Di mana-mana jaga Jarak. Iya. Kalau kemarin itu bisa gandeng-gandengan sama teman, sekarang jangan dulu ya. Oh, belum boleh dulu ya Kak ya? Belum boleh dulu. Oh, oke. Ya. Nah. Jadi Kak, Iya. berarti adik-adik kalau keluar atau di rumah pun sejam sekali cuci tangan. Oh gitu? Iya. Oh, 1 Supaya jam tetap sekali. sehat. Tetap Tetap sehat. sehat, Oh, iya. jadi nggak harus selesai berkegiatan bercuci tangan enggak ya Kak ya? Enggak, itu kalau yang kemarin-kemarin Bang. Kemarin-kemarin. Kalau sekarang ini Oh. 1 jam sekali 1 cuci jam tangan. sekali cuci Ya. tangan. Kakak Mia, Abang Robert percaya adik-adik pasti bisa. Nah, Kakak kita mau masuk ibadah kita. Tapi sebelum masuk ibadah kita harus berdoa. Ayo adik-adik yang di rumah Lipat sama mama papanya, sama abang adiknya, kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh sertai kami dalam seminggu ini Tuhan. Hingga kami boleh bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu di ibadah online ini Tuhan. Bapa yang di surga, berkati dan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hingga kami boleh bertumbuh, berbuah dan dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mau ibadah, setelah berdoa, kita mau nyanyi. Lagunya apa Bang? Lagunya apa ya yang enak ya Kak ya? Yang bikin adik-adik sukacita, bisa bergoyang. Bisa bergoyang. Kita bicara tentang hati ya Kak? Hati, betul. Iya. Oh, aku tahu Kak. Apa itu? Hatiku penuh Nyanyian. nyanyian. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi hatiku penuh Ayo nyanyian. berdiri semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian.
Lagunya adalah lagu Hati yang Gembira. Adalah Abang. Iya. Siap-siap adik-adik ya. Jangan duduk dulu, semuanya berdiri. Masih berdiri. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah dan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. tapi semangatnya patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya. Kita sudah nyanyi Bang. Iya, Sudah Kakak. nyanyi kan? Adik-adiknya udah semangat. Sudah goyang-goyang Iya, kakak. kakak dan abang juga sudah joget-joget. Aduh, udah Wah, keringetan pasti- nih, Kak, Iya, nih. sampai keringetan ya Bang ya. Aduh. Wow, pasti Iya. adik-adik juga Semangat, begitu. Kak. Betul. Betul sekali. Nah, Iya. sekarang kita mau Mau apa nih? Mau ngapain dengerin lagi firman? ya? Oh, denger firman ya, Kak? Iya. Berarti siapin pendeta Alkitab. dong. Kalau mau Iya. denger firman Tuhan harus ada Alkitab. Alkitabnya. Coba Ayo. siapkan Alkitabnya. Udah ada belum? Abang, kakak, adik-adik, orang tua kami bahkan. Ayo. Iya, Kita Alkitabnya. ambil Alkitabnya. Ya, sudah? Kalau sudah Dibuka. siap Alkitabnya, kita Siap-siap. mau Dengari firman. dengar Tapi firman Tuhan. sebelum kita dengarkan firman, kita mau nyanyi satu lagu. satu lagu lagi, Kak. Iya. Oh, berarti lagu yang sendu. Iya. Oke. Tuhan, apabila hati kawanku. Oh. Jadi kadangkala kan Bang, kita nggak sadar nih. Kita ngomongnya kasar. Terus teman kita jadi sedih. Oh iya kakak. Padahal maksudnya nggak ngeledek. Hanya tapi- bercanda ya, Kak, ya? Iya. Tapi temennya sedih. Tapi Wah. kalau udah begitu kita harus minta ampun kepada tuh. Pada Tuhan. Ha. Perlu minta maaf juga nggak Kak ke temennya? yang Perlu lagi sedih? dong. Oh, minta maaf juga Kak Iya ya? betul. Oh iya. Ya, Adik-adik kita ya, nyanyi ya, Bang, ya. harus jaga mulut, tidak berucap sembarangan biar Iya. temannya Tidak tidak sedih. sedih. Ayo kita akan bernyanyi. Apabila tutur kataku. Tuhan, Apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku ampunilah. Shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu HKP Jati Asih. Pasti semua sudah semangat karena tadi diajak oleh guru sekolah Minggu kita untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, anak-anak sekolah Minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Injil Matius pasal 26 ayat 57
sampai dengan ayat 68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Semua sudah buka Alkitabnya? Untuk horong 1, mohon kepada orang tua untuk membantu anak-anak sekolah minggu membuka firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Sudah semua? Sekarang kita membacanya. Demikian bunyinya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu HKIP Jati Asih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan peristiwa di mana Tuhan Yesus itu diadili di hadapan mahkamah agama. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika ada seseorang itu diadili, pasti dia itu dicari apa yang menjadi kesalahannya dan kejahatannya. Nah, di hadapan mahkamah agama banyak sekali orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, terlebih imam-imam besar pada saat itu, sehingga mencari saksi-saksi palsu untuk memberatkan Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus itu dihukum mati. Mereka selalu mencari cara agar Tuhan Yesus itu dihukum mati. Dan pada akhirnya mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah karena menghujat Allah. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar dan tidak pernah memiliki kesalahan. Nah, apa yang bisa kita tarik dari peristiwa yang disampaikan Matius pasal 26 ini ada 2. Yang pertama, banyak ternyata yang tidak suka sama Tuhan Yesus, bahkan kepada Allah sendiri yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Mereka selalu melakukan kejahatan dan saksi dusta. Nah, dari sini kita bisa memiliki pemahaman, setiap orang yang bersaksi dusta, setiap orang yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan
berarti dia sama seperti imam besar yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu diminta untuk tidak bersaksi dusta atau memberikan kesaksian palsu atau berbohong, terlebih melakukan kejahatan. Karena ketika kita melakukan kejahatan, karena ketika kita melakukan pembohongan atau berbohong, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang tidak suka sama Tuhan Yesus? Pasti tidak ada yang mau. Pasti kita ingin dikasihi. Pasti kita ingin disayangi. Oleh karena itu supaya kita disayangi, supaya kita dikasihi, supaya kita selalu dianggap sebagai anak-anaknya, bukan sebagai musuhnya, seperti imam besar ini dan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus dalam Matius 26 ini, maka kita harus hidup sesuai dengan perintahnya. Terlebih jangan kita bersaksi dusta atau berbohong. Misalnya berbohong sama teman, berbohong sama kakak, berbohong sama orang tua. Dibilang belajar padahal tidak belajar. Dibilang untuk tidur padahal dia tidak tidur. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, hal yang pertama yang perlu kita cermati dan perhatikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Sebagai anak-anak yang sangat sayang kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan perintahnya. Jangan seperti imam-imam besar yang ada di Matius pasal 26 ini. Mereka tidak hanya membuat Tuhan Yesus itu dihukum mati dengan saksi-saksi dusta, tetapi bahkan mereka memukulnya. Coba, karena mereka tidak sayang sama Tuhan Yesus. Karena mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sayang kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu makanya, ini hal yang kedua. Itu makanya dia mau menanggung kesalahan kita dengan disalibkan, dengan dihukum agar kita itu tidak binasa, agar kita itu tidak mendapatkan hukuman. Seharusnya kita yang diadili, tapi karena sayangnya Tuhan Yesus kepada kita, maka dia yang mewakilkan kita untuk dihukum, untuk disalibkan, agar kita terbebas dari hukuman Tuhan. Nah, dua hal ini yang perlu kita pelajari, kita renungkan dan kita lakukan. Pertama, kita harus sayang sama Tuhan Yesus sehingga kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak sayang sama Tuhan Yesus, berarti kita sering melakukan pelanggaran perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita harus sayang kepada Tuhan Yesus karena dia juga sayang kepada kita melalui pengorbanannya yang luar biasa agar kita selamat, agar kita ditebus, bahkan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami itu harus sayang kepada Tuhan Yesus dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang kepada kami, oleh karena itu kami pun harus sayang kepada Tuhan sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Ajari kami Tuhan agar melakukan semua perintah-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Dan kami mohon lindungi kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Bang, Iya, tadi kita Kakak. udah dengar firman Tuhan yang diambil dari Matius tentang Iya. bagaimana Yesus di depan hadapan Mahkamah agama. Sedih ya, Kak, Dibilangin, ya? iya, Aduh. dibilangin yang tidak baik, yang tidak benar kan? Iya. Padahal
Dia Tidak. berbuat baik kan, Iya, Bang? padahal tidak berbuat jahat ya Kak ya. Iya, itulah manusia. Berarti adik-adik juga harus Iya. dijaga omongannya, tutur katanya. Iya, Karena kita nggak tahu ya Kak ya siapa nanti yang bisa sedih karena omongan kita. Oh, ya, Kak, betul, ya. betul, Bang. Iya, kan sedih kan ngelihat Tuhan Yesus. Iya, Iya, dibilangin kita juga yang nggak tidak mau. benar Tidak ya. benar. Nah, Bang, Kak, kita ingat nggak minggu apa lalu tuh? di kelas kakak Mia Uh-uh. ada kirim gambar-gambar. Gambar? Kita ada nggak? Gambar apa Kak? Gambar anak sekolah minggu kelas 2 dong. Oh, yang tugas-tugas. Betul. Yang ada gambar jari-jari. Jari, terus ada tempel-tempel. Oh iya, wah banyak Kak di Banyak kelas ya? 5. Oh. Wah. Adik-adik sudah kirim semua? Sudah ya? Mau lihat nggak punya teman-teman kita? Mau Kak, aku Mau? mau. Aku mau. Baik. Adik-adik juga pasti mau. juga pasti mau ya. Pasti mau. Ya, mari kita lihat. Cuplikan tugas yang berikut lalu. ini. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He has washed away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wow, mantap, Keren, mantap, keren. keren adik-adik Iya. sekolah minggu Jati Asih ya Kak ya. Siapa dulu? Gila. Anak Apanya Jati nih? Asih. Oh, anak Jati Asih. Hebat. Sama satu lagi Kak. Siapa dulu orang tuanya? Betul. Hei, orang tuanya Hebat-hebat. hebat-hebat. Iya. Bisa membimbing adiknya, mengajari Betul. adiknya ya Kak ya, bikin tugasnya. Betul. Prakarya itu Kak ya. Iya. Bikin 5 jari. 5 jari di Digunting-gunting. jiplak, terus digunting. Iya, keren deh, Iya, keren. Keren habis. Iya, tapi kalau untuk tugas minggu ini kita ada nggak ya, Bang? Tugas minggu ini kita libur dulu. Libur dulu. Tapi ada tapinya loh. Aha. Walaupun libur, walaupun tidak ada tugas dari Iya. sekolah minggu, tetap adik-adik harus tugasnya adalah membantu Orang tua. orang tua di rumah. Selain itu, kerjakan tugas sekolah. Sekolah benar. Iya. Iya kan walaupun online tetap masih sekolah Kak ya. Betul, Masih tetap ada banyak tugas. ya. Betul. Iya. Apalagi ini, Bang. Apa tuh Kak? Ini mau rapotan tengah semester loh. Oh gitu. Iya, Wah. pasti ada ulangan-ulangan ya. Pantesan Kak. Iya. Di kelas aku Iya. ada yang sudah minta nilai agama. Betul,
berarti Iya, mereka yang harus belajar ya Bang ya, Iya. supaya dapat nilai yang terbaik. Mantap. Oke? Iya. Sebentar ini kita Ya, Kak? mau mengumpulkan persembahan. Oh iya, udah mau persembahan ya? Disiapin ya Wah. adik-adik. Jangan jangan bilang gini, kan ibadahnya di rumah. Gak usah pakai persembahan aja nggak apa-apa kan? Emang nggak apa-apa Kak? Kalau ada berikan. Iya. Kalau ada tetap berikan. Tetap berikan ya Kak ya. Iya, Tetap kan? adik-adik ya Bisa persembahannya. diapain Bang? Titip ke mama papa. Betul. Nanti mama papanya kasih ke Gereja. Iya. Oke, kita mau Nyanyi. bernyanyi persembahan. Hati-hati. Gunakan Tangan. kaki, leher, mata, mulut. hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Leher. Hati gunakan lehermu. Hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hati gunakan matamu. Silupa. Hati gunakan matamu. Silupa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Silupa. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan Mulutmu. Amin. karena Bapa di surga melihat Ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.